Malam itu, setelah konfrontasi dengan Raka, Maya masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Tangannya menggenggam kitab suci, tapi matanya kosong. Suara hujan di luar seperti memukul-mukul hatinya yang remuk. Di ruang tamu, Arman duduk sendirian menatap lantai. Kata-kata Raka terus terngiang di kepalanya. Mama gak pantas diperlakukan kayak gini. Arman memejamkan mata. Wajah Maya yang menangis tadi terbayang jelas. Ia tahu malam ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Keesokan paginya saat Arman sedang di mobil menuju kantor, ponselnya berdering. Nama Lila muncul di layar. Ia menghela nafas, menolak panggilan itu. Tapi beberapa detik kemudian, sebuah pesan masuk. Kita perlu bicara, aku gak mau hubungan ini selesai. Kamu milikku. Arman mengetik balasan singkat. Selesai, Lil. Jangan hubungi aku lagi. Namun saat keluar kantor sore itu, ia mendapati Lila menunggunya di parkiran, bersandar di mobilnya. Man, kamu gak bisa ninggalin aku gini aja, Man, ucap Lila. Suaranya lembut, namun penuh tekanan. Aku bisa dan aku harus, jawab Arman tegas, meski ada kegugupan di suaranya. Kamu bilang kamu gak bahagia sama Maya. Kamu bilang cuma aku yang ngerti kamu. Itu dulu. Dan aku salah besar ngomong kayak gitu. Maya yang selalu ngerti aku, Lil. Dia yang selalu ada buat aku. Wajah Lila mengeras. Kalau kamu pergi, aku pastikan semua orang tahu hubungan kita. Kamu pikir Maya bakal maafin kamu? Arman menatapnya dengan rahang mengeras. Kalau Maya memutuskan pergi, aku akan terima. Tapi aku gak mau hidup di dosa ini lagi. Ia masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan Lila yang menatap dengan tatapan penuh dendam. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia bangun, duduk di tepi ranjang, lalu berlutut di lantai. Tangannya memegang kitab suci. Air matanya jatuh membasahi ayat-ayat yang sudah dihafalnya. Dengan suara bergetar, ia berdoa. Tuhan, Engkau tahu hatiku hancur. Aku ingin marah. Aku ingin menyerah. Tapi aku tahu Engkau memanggilku untuk mengampuni. Aku tidak kuat, Tuhan. Aku tidak kuat. Aku mohon Engkau yang menguatkan aku. Ubah hati Arman. Tarik dia kembali kepadamu, Tuhan. Kalau Engkau mau, pulihkan rumah tangga ini. Tapi kalau tidak, tuntun langkahku supaya tetap setia di jalanmu. Saat ia menutup doa, ia merasakan damai yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Damai itu kecil, tapi cukup untuk membuatnya berdiri lagi. Saat membuka pintu, ia melihat Maya sedang di ruang keluarga, membaca kitab suci sambil menggarisbawahi ayat-ayat. Arman berdiri lama di ambang pintu.
Suaranya parau saat berkata, "Kamu masih mau berdoa buat aku?" Maya menutup bukunya perlahan. "Iya, karena aku percaya Tuhan bisa ubah kamu. Bukan karena kamu layak, Man, tapi karena Dia sanggup." Arman terdiam, matanya berkaca-kaca. "Mai, aku udah mutusin semua hubungan sama Lila. Aku ganti nomor, pindah divisi di kantor. Aku gak mau ada celah lagi." Maya menatapnya lama. "Kalau kamu serius, tunjukkan lewat tindakan, konsistensi bukan janji." Minggu-minggu berikutnya Arman mulai berubah. Ia mengantar dan menjemput anak-anak sekolah, membantu Maya memasak, menyempatkan waktu untuk berdoa bersama keluarga setiap malam. Awalnya Raka masih dingin, tapi suatu sore ia pulang dari futsal dan melihat ayahnya sedang membantu Dira mengerjakan PR matematika sambil tertawa kecil. Raka berdiri di pintu lalu berkata pelan, "Kalau ayah serius mau berubah, aku mau coba percaya ayah lagi. Tapi jangan sia-siakan kesempatan ini ya ayah." Arman menatap putranya dan tersenyum. Matanya basah. "Terima kasih, Nak." Suatu malam, telepon rumah berdering. Maya mengangkat. Suara di ujung sana langsung dikenali, Lila. "Mbak Maya, Arman cuma pura-pura berubah. Dia masih cinta sama aku." Maya menarik napas panjang. "Lila, aku gak tahu apa tujuan kamu, tapi aku percaya Tuhan yang pegang rumah tangga ini. Jadi semua kebohongan gak akan bertahan lama. Dan semoga Tuhan juga pulihkan hidup kamu." Lila terdiam, lalu menutup telepon. Itu adalah terakhir kalinya Maya mendengar suaranya. Matahari sore memandingkan halaman belakang rumah dengan cahaya keemasan. Arman sedang memanggang jagung. Dia membantu mengoleskan margarin. Dira menyiapkan jus dan Raka bercanda sambil mengambil foto. Maya duduk di teras menikmati pemandangan itu. 2 tahun lalu ia hampir kehilangan semuanya. Tapi kini rumah tangganya penuh tawa lagi. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Arman duduk di samping Maya. "Mai, biarpun sebenarnya aku dulu layak untuk ditinggalkan. Kalau bukan karena doa kamu, Mai, aku mungkin nggak akan pernah pulang." Maya tersenyum hangat. "Kamu pulang bukan karena aku, Man, tapi karena Tuhan menggerakkan hatimu. Dan aku bersyukur kita bisa membangun semuanya lagi dari nol." Mereka saling menggenggam tangan. Dan di ruang tamu yang hangat itu, Maya tahu badai memang pernah merobek rumahnya. Tapi Tuhan telah memulihkan, dan kali ini fondasinya lebih kokoh dari sebelumnya.